Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Meliani, NPM 2018-02-035. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang pasar modal Indonesia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan disampaikan oleh Tari Nurlita, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Helmi Nasrullah, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Sofa Insani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Materi pertama yaitu tentang pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum adalah di mana berbagai pihak, terutama perusahaan, menjual saham dan obligasi dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk dana perusahaan atau untuk memperkuat dana perusahaan. Menurut para ahli, pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan hutang diperdagangkan. Selanjutnya, sejarah pasar modal Indonesia. Kehadiran pasar modal di Indonesia melewati sejarah yang panjang. Bursa di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1912. Berjalan dengan pasang surutnya keadaan keuangan negara, Bursa Efek Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya pada tahun 1940. Kemudian muncul kembali pada tahun 1952. Dan pada tahun 1958, Bursa Efek seolah-olah menghilang dan kemudian bangkit kembali pada tanggal 10 Agustus 1977. Sejak penghujung tahun 1976, sempat melahirkan Badan Pengelola Pasar Modal atau disebut BAPEPAM, sehingga setelah bangkitnya bursa di Indonesia pada tahun 1977, pasar modal setelah diawasi dan dilaksanakan oleh BAPEPAM. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kegiatan menggabungkan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sudah menjadi harapan lama oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini BAPEPAM LK. Gagasan penggabungan ini memiliki alasan-alasan logis untuk diterapkan, yaitu yang pertama, pasar modal Indonesia termasuk yang tertinggal dibandingkan dengan bursa-bursa dari negara lain, termasuk negara tetangga, baik dari nilai kapitalisasinya, jumlah emitennya, produk investasi, serta masih rendahnya kompetensi investor lokal yang ikut bermain. Yang kedua, keinginan untuk menciptakan pasar modal yang kuat dan mampu bertarung dengan bursa lain di kawasan. Fenomena penggabungan berbagai bursa di seluruh dunia dengan dasar-dasar seperti ini ingin menciptakan efisiensi dan menghadapi persaingan global. Yang ketiga, harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu menjadikan BSI sebagai wadah yang dapat membangkitkan semangat, menciptakan dan menggunakan pasar saham atau pasar modal sebagai ajang membangun ekonomi Indonesia yang lebih merata dan lebih baik. Pada saat yang sama juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pada saat ingin menggabungkan kedua bursa tersebut, maka pemerintah telah menunjukkan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia atau LMUI sebagai konsultan independen untuk melakukan studi kelayakan terhadap dampak positif dan negatif jika kedua bursa tersebut digabungkan. Dari hasil kajian Lembaga Manajemen UI menyimpulkan bahwa ada 3 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu merger, yang kedua konsolidasi, dan yang ketiga akuisisi. Hasil rekomendasi tersebut dengan pertimbangan matang, maka pemerintah memilih untuk melakukan rekomendasi yang pertama yaitu merger. Kegiatan memergerkan kedua bursa ini menjadi persoalan yang sedikit terhambat pada saat Bursa Efek Surabaya tidak memberi respon yang cepat. Baru pada tanggal 11 Mei 2006, para pemegang saham menugaskan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberikan berbagai pertimbangan serta kajian analisis berupa feasible atau tidakkan dan sejauh mana dampaknya. Salah satu dampak negatif yang akan dirasakan adalah yang pertama, Bursa Efek Surabaya harus membayar pesangon tunjangan atas pengabdian kepada direksi dan komisaris, dan ini semua adalah wajar jika melihat peraturan dari BAPEPAM tentang ketenaga kerjaan. Yang kedua, Bursa Efek Surabaya harus membayar gaji dan pesangon kepada para karyawan yang telah bekerja, dan juga kemungkinan beberapa karyawan dalam jumlah yang lumayan harus mencari kembali pekerjaan di tempat lain.
Sebenarnya kebijakan penggabungan kedua bursa di Indonesia ini bukan hal baru jika kita melihat beberapa negara tetangga yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Tujuan utama penggabungan kedua bursa tersebut adalah untuk memperkuat pasar modal Indonesia yang dinilai oleh beberapa pihak saat ini termasuk lemah dibandingkan beberapa pasar modal tetangga kita seperti dalam persoalan kapitalisasi. Maka guna untuk memperkuat struktur pasar modal dan juga lebih baik jauh untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kancah bisnis internasional, maka ini dianggap sebagai langkah yang sangat tepat. Yang selanjutnya adalah otorisasi jasa keuangan. Otorisasi jasa keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Visi dari otorisasi jasa keuangan adalah menjadikan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu wujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan lain yang mempunyai fungsi dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik sebagai dimaksud dalam undang-undang ini. OJK mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang dalam hal yang pertama pengaturan, yang kedua pengawasan, yang ketiga pemeriksaan, dan yang keempat penyidikan. Pasal 4 Undang-Undang menunjukkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian seperti dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan dibentuknya OJK, maka Bapepam LK yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal diambil alih oleh OJK dan Bapepam LK ditiadakan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasal 7 memberikan OJK wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Helmi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran sekuritas di BEI. Yang pertama ada persiapan untuk going public. Persiapan yang dilakukan adalah yang pertama, manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana melalui publik. Ini harus disetujui pemegang saham. Yang kedua, perusahaan harus menugaskan pasar modal dan institusi pendukung untuk membantu penyediaan dokumen. Yang ketiga, mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran ke publik. Yang keempat, mempersiapkan kontrak awal dengan bursa. Yang kelima, mengumumkan ke publik. Yang keenam, menandatangani perjanjian yang berhubungan dengan go publik. Yang selanjutnya yaitu registrasi di Bapepam. Yang dilakukan di Bapepam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima pernyataan registrasi dan dokumen pendukung dari perusahaan yang akan go publik. Yang kedua, pengumuman terbatas di Bapepam. Yang ketiga, mempelajari dokumen yang diperlukan. Yang keempat, deklarasi pernyataan registrasi efektif berlaku yang didasarkan pada 3 hal. Kelengkapan dokumen, kelengkapan dan kejelasan informasi, pengungkapan tentang aspek legalitas. Yang ketiga yaitu untuk selanjutnya pencatatan di bursa. Yang pertama ada Amin menyerahkan aplikasi formulirnya disediakan oleh BEI untuk permintaan mencantumkan sahamnya di Bursa Efek. Yang kedua, BEI akan mengevaluasi aplikasi ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Yang ketiga,
Jika memenuhi kriteria, BEI akan menyetujuinya. Yang keempat, harus membayar jasa percantuman. Materi selanjutnya itu pelaporan yang diwajibkan. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa, perusahaan ini menjadi perusahaan publik yang sahamnya juga dimiliki oleh publik. Untuk materi yang terakhir yaitu sistem perdagangan di BEI. Transaksi perdagangan di BEI menggunakan order driven market system dan sistem lelang kontinu. Dengan order driven market system berarti bahwa pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual beli berdasarkan order dari investor. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas materi tentang indeks pasar modal dan penyelesaian transaksi. Bisa dilihat di sini ada tabel nilai indeks-indeks di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada indeks IHSG, LQ45, JII, papan utama, papan pengembangan, Kompas 100, Bisnis 27, Pevindo 25, Sri Kehati, ISSI, IDX 30, Infobank 15, Esmintra 18, MNC 36 dan Investor 33. Nah, pertama di sini ada indeks harga saham gabungan yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di BEI. Kedua, indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, seperti indeks LQ45, indeks IDX 30, indeks IDX 80, indeks Kompas 100, indeks Bisnis 27, indeks Investor 33, dan indeks MNC 36. Indeks-indeks ini diterbitkan dan dikelola pihak ketiga di luar BEI. Yang ketiga, indeks yang mengatur performa harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah, seperti indeks IDX SMC Composite, indeks IDX EMC, dan indeks Pevindo 25. Keempat, indeks mengukur performa harga saham yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan daftar efek syariah DES yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni indeks saham syariah ISSI, Jakarta Islamic Index JII. Kelima, indeks yang mengukur performa harga seluruh saham dari masing-masing sektor industri yang terdapat pada klasifikasi Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA, antara lain indeks pertanian, indeks pertambangan, indeks keuangan, indeks manufaktur, indeks aneka industri, indeks industri barang konsumsi, indeks industri dasar dan kimia, indeks properti, real estate dan konstruksi bangunan, indeks infrastruktur, utilitas dan transportasi, dan indeks perdagangan, jasa dan investasi. Yang keenam, indeks yang mengukur performa harga seluruh saham tercatat sesuai dengan papan pencatatannya, yakni indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Ketujuh, indeks yang mengukur performa harga saham dari emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta mengukur performa harga saham dari emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup sosial dan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu indeks Sri Kehati. Kedelapan, indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield tinggi, yakni IDX High Dividend 20. Kesembilan, indeks yang mengukur performa harga atas saham-saham perusahaan BUMN, BUMD, dan afiliasinya, yakni indeks IDX BUMN 20. Kesepuluh, indeks yang mengukur performa dari 15 saham perbankan yang memiliki fundamental dan likuiditas yang baik, yakni indeks Infobank 15. Ke-11, indeks yang terdiri dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor-sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur, yakni
indeks SMIFRA 18. Ke-12, indeks yang mengukur performa harga dari 30 saham emiten-emiten yang memiliki peringkat investment grade dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO yang berkapitalisasi pasar paling besar, yakni indeks PEVINDO. Nah, selanjutnya ada penyelesaian transaksi. Dalam penyelesaian transaksi, setelah adanya transaksi perdagangan terjadi di lantai bursa yang tadi, pekerjaan yang di belakang bursa masih menunggu setelahnya, yaitu ada pekerjaan administrasi, pembayaran dan penerbitan sertifikat kepemilikan. Dan dalam proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan ini disebut dengan clearing, dan perusahaan yang dipercaya untuk menanganinya adalah PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT KDEI ini didirikan pada tahun 1992 oleh 7 bank BUMN, yaitu PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Indonesia, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan 2 bursa efek BEJ dan BES. Tujuan dari PT KDEI ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem clearing yang efisien dan efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai dipaparkan dari kelompok 2. Mudah-mudahan materi bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kelompok 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.